Assalamualaikum, berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya Rina Adibah. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif. Mari sama-sama kita simak video pembelajaran tentang pidato persuasif. Kalian pasti sudah pernah mendengar istilah pidato. Namun, mungkin ada beberapa di antara kalian yang baru pertama kali mendengar istilah pidato persuasif. Maka kalian akan bertanya-tanya, apa itu pidato persuasif? Dan apa tujuan pidato persuasif? Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa pidato persuasif itu dan apa tujuannya. Kita akan mulai dengan pembahasan yang pertama tentang pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pengungkapan pendapat secara jelas dan logis sehingga dapat meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Selanjutnya adalah tujuan pidato persuasif, yaitu untuk meyakinkan audiensi agar melakukan sesuatu dengan mengambil satu sudut pandang dan membuktikan kebenaran agar meyakinkan orang untuk melihat suatu persoalan hanya dari sisi itu saja. Misalnya saja, kita menginginkan orang lain untuk melakukan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran COVID-19. Maka kita berikan alasan-alasan yang kuat, yang logis sehingga orang itu mau melaksanakannya. Pembahasan berikutnya adalah cara memersuasi atau cara mempengaruhi orang lain. Ada etika, emosi, dan logika. Yang pertama adalah etika. Etika berkaitan dengan apa yang baik dan apa yang buruk, atau berkaitan dengan hak dan kewajiban moral, atau juga disebut dengan akhlak. Contohnya, daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Di dalam contoh etika tadi ada pesan moral bahwa kita tidak boleh bersikap mubazir. Selanjutnya adalah emosi. Emosi berkaitan dengan luapan perasaan yang berkembang dan mudah surut dalam waktu sesaat. Contohnya seperti berikut. Coba pikirkan, jutaan hewan kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Dari contoh emosi tadi, kita bisa merasakan emosi yang meluap yang disampaikan oleh seorang yang sedang berpidato. Selanjutnya adalah logika. Logika berkaitan dengan jalan pikiran yang masuk akal. Contohnya, kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan cara daur ulang. Dari contoh logika tadi, kita bisa melihat di situ ada alasan logis yang disampaikan mengapa kita harus melakukan daur ulang. Untuk lebih jelasnya lagi tentang memersuasi, silahkan kalian simak video berikut ini. Orang sukses selalu mencari jalan. Orang gagal selalu mencari alasan. Bukannya saya nggak mau, tapi keluarga yang nggak kasih restu. Bukannya saya nggak bisa kerja, tapi atasan saya tuh yang kasih target seenaknya. Bukannya saya menunda-nunda, tapi emang waktunya yang nggak ada. Bukannya saya nggak mau bahagia, tapi bagaimana mungkin saya bisa bahagia? Pasangan di rumah selalu marah-marah. Hari ini saya belum sukses soalnya nggak ada kesempatan, nggak ada uang, nggak ada waktu, nggak ada dukungan, nggak ada keterampilan. Ya, versinya sih mungkin berbeda-beda. Tapi ujung-ujungnya sih sama aja. Alasan.
Coba deh sekali-kali kamu dengar apa yang baru saja kamu ucapkan. Apakah kamu nggak merasa bosan? Setiap kali selalu menyalahkan keadaan. Setiap kali selalu memberikan alasan. Seakan-akan kamu adalah korban. Padahal semua itu terjadi ya karena kamu sendiri. Ingat, alasan itu hanyalah untuk orang lemah. Alasan itu hanyalah untuk orang yang tidak bisa menerima realita. Orang gagal akan selalu menyalahkan segalanya. Salah customernya, salah atasannya, salah keadaannya, salah keluarganya, istrinya, anaknya, tetangganya. Semua salah. Kecuali dirinya. Kamu mungkin tertawa, tapi jangan-jangan kamu begitu juga. Selama kamu masih terus bersembunyi di balik alasan, kamu tidak akan bisa mengubah masa depan. Kalaupun itu pernah terjadi, inilah saatnya kamu sadar diri. Sadar bahwa hari ini akan berbeda. Sadar bahwa kamu harus berhenti menyalahkan keadaan, berhenti mengasihani diri sendiri, siap menghadapi kenyataan, siap mengubah masa depan. Kesuksesan kamu adalah tanggung jawab kamu. Kegagalan kamu adalah tanggung jawab kamu. Dan kalau itu tanggung jawab kamu, berarti kamu bisa mengubahnya. Kalau kamu yang menyebabkan itu terjadi, berarti kamu yang memegang kendali. Jadi hari ini, buatlah tekad dan putuskan. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi penyesalan. Apapun yang terjadi, berjanjilah, saya akan selalu cari jalan. Karena hidup saya adalah tanggung jawab saya. Setelah kita melihat tayangan tadi, dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri teks pidato persuasif itu adalah: ciri yang pertama adalah pidato persuasif berisi wawasan baru yang dapat menarik perhatian pendengar. Audiens atau pendengar biasanya lebih tertarik dengan berita-berita yang terbaru dibandingkan dengan berita-berita yang sudah lama. Jadi, ketika kita akan berpidato, sebaiknya pilihlah sesuatu hal yang masih dibicarakan oleh orang banyak. Ciri yang kedua adalah menciptakan klimaks atau penutup pidato dengan uraian penting. Jadi, ketika di akhir pidato, maka tutuplah pidato tersebut dengan kata-kata atau uraian yang penting dan mudah diingat oleh pendengar. Ciri yang ketiga, memiliki tujuan yang jelas dan tepat. Apa yang disampaikan dalam pidato tersebut harus memiliki tujuan yang jelas dan tepat. Ciri yang keempat adalah isi materi harus jelas dan mudah dipahami oleh pendengar. Maka pilihlah kata-kata atau kalimat yang tidak menimbulkan penafsiran ganda sehingga akan lebih mudah dipahami oleh pendengar. Ciri yang kelima adalah materi yang disampaikan juga harus objektif. Jadi, sampaikanlah sesuai dengan apa yang terjadi atau sesuai dengan kenyataannya. Ciri pidato persuasif yang terakhir adalah berisi uraian mengajak. Karena pidato persuasif itu tujuannya adalah mengajak, maka isi dari uraian itu harus bisa mengajak orang lain atau sekelompok orang untuk melakukan sesuatu. Baiklah anak-anak, setelah tadi kita membahas tentang ciri-ciri, maka kalian sekarang sudah bisa untuk membedakan atau mengidentifikasi sebuah teks. Apakah teks tersebut adalah teks pidato persuasif atau bukan? Kalian sudah bisa menentukan itu. Maka berakhir sudahlah pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.